Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Riza Dwi Paristra. Saya calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri Banteng Mati 2. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Aksi nyata budaya positif bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, serta tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banteng Mati 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Banteng Mati 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena nanti kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Banteng Mati 2. Sebelum ke materi, saya ingin ingin tahu pendapat Bapak Ibu semua, apa peran kita sebagai guru, Bapak Ibu? Apa Bu Inti? Mendidik. Ada yang lain mungkin? Membimbing. Mengajar. Apa Bu? Mengarahkan bisa. Benar deh Bapak Ibu bahwa kita seorang guru adalah mendidik, menuntun berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Bahkan pendidik sendiri itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ada kalanya petani itu menanam padi, menanam jagung, menanam bawang. Nah, anak didik kita itu bagaikan tanaman itu sendiri. Kita tidak dapat menyamakan. Cara merawatnya mesti beda, pemberian pupuknya juga beda. Setiap anak itu memiliki
keunikan tersendiri, memiliki bakat dan minatnya masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyamakan dalam pembelajarannya nanti. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Maka di sini akhlak itu nomor satu ya Bapak Ibu. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka di sekolah kita harus dibudayakan yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dalam menciptakan budaya positif ini dibutuhkan kolaborasi semua warga sekolah, semua guru, baik kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, serta tentunya dengan siswa itu sendiri. Kita di sekolah sudah memberikan contoh budaya yang baik, tetapi kalau di rumah tidak dilaksanakan, tidak dibiasakan juga percuma. Makanya semua harus berkolaborasi antara guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dalam kurikulum Merdeka ini, budaya atau karakter positif itu tercermin pada profil pelajar Pancasila. Mungkin kelas Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah pernah dengar profil pelajar Pancasila itu ada apa saja? Ada yang tahu Bu? Apa itu? Ada yang tahu profil pelajar Pancasila? Mandiri, berkarakter, tidak kelihatan deh. Beriman, ada lagunya Bapak Ibu. Pelajar Pancasila, ada yang tahu? Identik pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila ada 6 yang biasanya ini di gadang-gadang oleh Pak Nadim. Ada ya? Masih ingat ada 6? Belum ya Pak, masih tematik. Beriman, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ada 6 Bapak Ibu. Ini yang biasanya ada di kurikulum Merdeka. Nah, untuk materi ini ya, budaya positif ini ada 6 nanti materinya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebijakan. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Ini kita bahas semuanya ya Bapak Ibu, karena semuanya itu saling berkaitan. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Disiplin itu biasanya yang terbesit di pikiran itu apa ya Bapak Ibu? Mematuhi tata tertib, peraturan, kepatuhan, bahkan sering ada hubungannya dengan hukuman, sanksi. Padahal Bapak Ibu, pemberian hukuman itu antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Karena kalau kita
disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Padahal pada kenyataannya kita semua tentu pernah di kelas menghukum ya Bapak Ibu ya. Kalau anak didik kita nakal atau tidak mengerjakan tugas, kita mesti menghukum. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini tujuannya itu anak berdisiplin itu dari dalam diri, dari unsur kesadaran sendiri. Tidak karena aku takut dihukum, aku takut tidak mengerjakan PR karena dihukum. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, nggak kelihatan yang kecil-kecil, tapi yang biasanya sering familiar yang ini, yang profil pelajar Pancasila. Untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku itu alasannya apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, nomor 1 ini unsurnya dari luar diri dalam dirinya ya, berarti eksternal, karena dia takut mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia tidak dia melakukan itu karena ada imbalannya. Dia menginginkan sesuatu. Itu juga unsur eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini tujuannya yang ingin dicapai, yaitu yang ketiga, bahwa anak itu nanti dapat berbudaya disiplin dari dalam diri, tidak karena takut mendapatkan hukuman atau mendapatkan penghargaan. Hukuman dan konsekuensi apakah sama? Kalau berbeda, perbedaannya apa? Hukuman dan konsekuensi itu ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata abjek. Sedangkan konsekuensi adalah dalam bentuk sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Contohnya di sini jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas atau PR, nah kalau didenda itu berarti hukuman atau konsekuensi itu? Konsekuensi. Tapi di sini konsekuensi bukan seperti itu. Kalau misalkan nanti kalau tidak mengerjakan tugas, mengerjakan
konsekuensi walaupun sebelumnya sudah disepakati. Itu termasuk hukuman Ibu, Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia tetap mengerjakan tugasnya, tetapi di jam istirahat. Jadi dia kehilangan waktu istirahatnya atau pada saat pulang dia harus mengerjakan lagi. Jadi di sini konsekuensi itu lebih ke positif. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya menurut Bapak Ibu? Hukuman. Coba saya kurang sependapat apabila di sekolah itu ada kata-kata yang betul itu mestinya sanksi. Tapi dalam ini kurikulum Merdeka justru unsurnya hukuman itu kan kurang. Iya betul Pak. Hukuman tidak diperbolehkan. Jadi makanya kita laksanakan kok tidak sanksi gitu. Hukuman atau lebih ke konsekuensi untuk kesepakatan bersama. Bukan sanksi tapi konsekuensi. Jadi dia harus tahu konsekuensinya apa sebelumnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena dia harus bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat. Konsekuensi. Itu bisa. Kalau kita amati kalimat-kalimat yang ada itu antara konsekuensi dengan hukuman itu hampir sama. Cuma mestinya kalau di sekolah itu ditekankan sanksi, bukan hukuman. Kalau hukuman itu kaitannya dengan hukum pidana. Itu. Jadi ada kata hukuman itu sudah dengan sanksi mestinya. Tapi kalau di sini konsekuensi. sanksi Tapi makanya kan kehadirannya di situ. hukuman. Ini untuk materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini hampir sama juga ya, keyakinan dan peraturan. Gambar pertama yaitu ada seseorang mengendarai sepeda motor. Mengapa seseorang itu harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Alasannya apa, Bapak Ibu? Ada yang jawab karena takut ditilang polisi. Bukan karena Pak, sadar diri atas keselamatan. Nah, ini tadi untuk keselamatan tadi sebenarnya sama keyakinan diri dari internalnya. Tapi kalau karena ditilang polisi itu berarti karena alasan eksternal. Yang kedua, gambar kedua, mengapa kita memakai masker terutama pada saat COVID kemarin kesehatan, betul Pak. Bukan karena takut dirazia kalau tidak pakai masker Karena itu juga alasannya masih eksternal Pak. Tidak sadar diri sendiri. Tidak boleh masuk rumah sakit kalau tidak pakai masker. Gambar yang ketiga, kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena kebersihan dan
kesehatan. Itu kalau alasan internalnya. Kalau alasan eksternalnya karena takut nanti didenda sama Bu Atma kalau tidak membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah. Kalau misalnya tempat sampah. Ini caranya dulu ini untuk apa-apa. Boleh Pak. Kayak gimana kan teater kita. Oke, berikan Pak. Kemarin ini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 4. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama. Kemudian semua usulan dari murid ditulis atau ditempel pada papan tulis. Kemudian yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Contohnya, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, diubah ke kalimat positif, buanglah sampah di tempatnya. Kemudian adanya konsekuensi jika melanggar keyakinan kelas. Ya, mirip deh. Materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini berhubungan dengan alasan seorang murid melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Contohnya di sini ada anak yang suka menjahili temannya. Kita tidak boleh langsung mendukungnya. Kita harus menggali alasannya apa. Ternyata dia di rumah kurang kasih sayang, atau dia terlambat ke sekolah. Terus tiba-tiba kita menghukum untuk lari lapangan. Padahal kalau digali alasan dia terlambat itu malamnya dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, materi yang kelima yaitu posisi kontrol. Ada di tahap manakah kita? Posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling baik yaitu sebagai manajer. Nah, ini adalah perbedaannya. Penghukum, contohnya guru menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir siswanya. Sedangkan pembuat orang merasa bersalah, guru berceramah dan mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Yang sebagai pemantau, contohnya, kamu sudah tahu kan peraturannya apa. Sedangkan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada solusi dari anak sendiri. Aku penghukum berarti. Yang terakhir deh, materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah cara kita menangani masalah tadi dengan segitiga restitusi. Yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Contohnya ketika ada anak yang salah, kita tidak langsung menyalahkannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setelah itu validasi
melandasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Hubungannya sama tadi deh, 5 kebutuhan dasar manusia. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bagaimana solusinya? Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, ini ada sebuah video bisa disimak. Aulia, silakan dulu. Bagaimana kabarmu Aulia? Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatan. Padahal saya hanya ingin menjalani tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Demikian tadi Bapak Ibu diseminasi tentang budaya positif. Intinya itu deh, kita tidak boleh zaman sekarang tidak boleh menghukum siswa terlalu keras karena nanti bisa siswa itu merasa sakit hati atau merasa dendam. Sudah banyak sekali kasus guru-guru itu viral, dibacok, dihukum, dipenjara, padahal itu karena mendisiplinkan anak ya. Berbeda dengan zaman dahulu, walaupun kita dimarahi, dihukum gurunya, tapi kita tetap hormat terhadap guru kita. Demikian Bapak Ibu diseminasi pada siang ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata maupun tindakan saya. Semoga diseminasi ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Bagaimana kabarnya? Ya, Bu Guru hari ini ingin berdiskusi dengan kalian. Tentang apa, Bu? Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tahu. Dikasih tahu ya. Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Bedanya apa peraturan sama keyakinan? Kalau peraturan itu mesti kalian peti. Kalau
Bimo, kamu mau nulis apa Rangga? Kamu pengen nulis apa ya? Bersih berarti melaksanakan weekend sesuai jadwal. Terus apa lagi Om Bimo? Kamu pengen nulis apa? Jadi bersih, membuang sampah di tempatnya. Nggak ada tulis biasa. Nggak usah langsung satu kalimat. Pengen apa? Pengen? Ya itu sudah ditulis saja. Mengembalikan buku. Memakai seragam. Harinya. Sampai harinya. Iya.
Iya. Betul, betul. Kamu banyak sekali loh. Dalam. Iya. Ya, ayo yang belum. Ya, tempelkan, Sal. Boleh. Warna hitam. Ayo, Sal. Tempel ke Sal. Harus menghormati bapak ibu guru. Ya Allah, betul. Nggak apa-apa. Di bawah aja kalau nggak. Ya. Iya.